mampu diri. Ada nggak? Sehat badannya, cuman dia nggak mampu berdiri. Bisa jadi karena usia, bisa jadi karena kegemukan dan lain sebagainya. Padahal sih. Nah, jadi sembahyang yang fardu ini wajib berdiri, kecuali sembahyang sunnah. Kalau sembahyang sunnah diperbolehkan orang itu sembahyangnya dulu, walaupun dia sehat, walaupun dia kuat. Paham ya? Walaupun dia sehat, walaupun dia mampu, tapi dia pengen sembahyang duduk, boleh kan? Boleh. Kalau sembahyang apa nih? Sembahyang sunnah. Bahkan kata Imam Nawawi, jangankan duduk, berbaring aja boleh. Ini makanya mutaji'ah, orang yang berbaring. Berbaring aja sembahyang sunnah boleh. Buat orang yang sehat boleh. Walaupun memang. Jadi boleh juga tuh diamalin. Ya, buat ngamalin ilmu ya, boleh tuh dia. Tapi kata Imam Nawawi, orang yang berbaring sembahyangnya pahalanya setengah daripada yang duduk. Kalau dia sembahyangnya duduk, setengah daripada orang yang berdiri. Ya, nilainya aja boleh. Tapi kalau bicara boleh. Nah, yang jadi masalah di sini adalah mau sembahyang itu dudukkah dia, mau sembahyang berdirikah dia, mau sembahyang berbaringkah dia, setiap rakaatnya pasti ada duduk di antara dua. Nah, duduk di antara dua sujud ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wa aqalluhu sukunun ba'da harakati a'dha'ihi wa akmaluhu ziyadatu ala dzalika bi du'ail waridi fihi. Nah, sekarang berapa lama nih jarak duduknya antara dua sujud tadi nih? Paham ya? Kan mesti ada tumakninah di situ. Nah, sekarang berapa lama minimal duduknya itu? Wa aqalluhu, dan sepaling sedikit duduknya itu adalah sukunun ba'da harakati a'dha'ihi, yaitu anggota badan itu tenang setelah dia bergerak. Tuh, tenang tuh anggotanya. Akan bergerak. Allahu Akbar, bergerak kan? Allahu Akbar. Nah, duduknya itu nenangin dikit. Nenangin. Nah, nenanginnya di sini tumanina namanya. Paham ya? Duduknya wajib, tumakninanya wajib. Duduknya wajib, tumakninanya juga wajib. Wa akmaluhu, dan sempurnanya itu duduk di antara dua sujud itu az-ziyadatu ala zalika bid-du'a'il waridi fihi, supaya tidak kosong disunnahkan duduk di antara dua sujud itu menambahkan dengan doa. Baca tuh doa di situ. Sunnah hukumnya. Duduknya tumakninahnya wajib. Bacaannya sunnah. Jadi bacanya sunnah. Rabbighfirli warhamni wajbudni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, itu sunnah. 8 doa yang kita minta itu udah komplit, dunia akhirat udah dapat itu dalam doa. Doa kita cukup, itu doa yang kita baca itu doa itu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Masya Allah. Nah, orang yang kalau dia sudah membaca daripada doa itu berarti dia sudah tumakninah. Sekarang kalau seandainya dia diam, dia nggak baca, tapi dia diam, sah tidak? Sah tidak? Sah dia. Diamnya itu disebut tumakninah. Jadi duduk di antara dua sujud wajib, tumakninahnya juga. Nah, falau lam yajlis baina sajdatain bal shara ila julusi aqraba lam yasiha. Dipertegas nih. Falau lam yajlis baina sajdatain, jika seseorang
lam yajlis baina sajdatain, dia tidak melakukan duduk di antara dua sujud. Paham ya? Ada orang habis sujud kagak pakai duduk di antara dua sujud, ya. Kemudian bal sara ila julusi aqraba lam yasiha, tetapi dia jadikan duduk itu lebih mendekati daripada sujud. Jadi kayak orang setengah duduk, habis sujud nih, palanya diangkat, tapi nggak duduk gitu, paham kan? Ya, jadi kayak orang setengah aja. Nah itu katanya lam yasiha, maka tidak sah tuh kayak gitu. Orang sujud nih, ya, kemudian kan bangun, mau duduk, ternyata dia nggak duduk nih, setengah sujud. Bangun dua kepalanya, kemudian dia langsung apa? Sujud lagi. Apa? Nah itu nggak sah. Dia nggak begitu tuh nggak sah. Dia karena duduk di antara dua sujud hukumnya wajib. Jadi harus duduk. Duduknya bagaimana? Ya tenang tadi, tenang ba'dal harakat. Setelah dia gerak-gerak tadi itu, dia tenangin dulu. Nah isi tenangnya itu dengan membaca apa? Doa. Sunnah tuh Rabbil firli warhamni wajbudni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Itu udah baca. Ya kita baca, berarti dia sudah tumanina. Ya. Nah ini makanya mesti benar. Hadisnya itu begitu, disuruhnya idza ahsana rajulu sholata fa'atama wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha. Idza ahsana rajulu sholata, apabila ada seseorang yang bagus sholatnya, fa'atamma wudu'aha, dia sempurnain wudunya, wa ruku'aha, dia sempurnain rukuknya, wa sujudaha, dia sempurnain sujudnya. Yang disebut wudu, ruku, sujud. Padahal sembahyang ada i'tidal, ada kan? Ini ada duduk di antara dua sujud, ada tasyahud, dan disebutin hanya sujud, ruku dan idza ahsana rajulu sholata fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha. Apabila ada seseorang yang membaguskan sholatnya, yaitu dengan cara disempurnakan wudunya, sempurna wudunya, sempurna rukuknya, sempurna sujudnya, faqalatis sholat, maka berkatalah sholat. Sholat ngomong, apa kata sholat? Hafizakallah kama hafizdani. Mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga aku. Yang ngomong siapa? Sholat doain, senang dia ke sholat. Bukan hanya Allah, sholatnya senang. Kata sholat, mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga aku. Masya Allah. Itu kalau sembahyangnya benar, rukunya benar, sujudnya benar, sempurna, wudunya sempurna, rukunya sempurna, ya, kemudian sujudnya sempurna, sembahyang pun bicara kepada Allah. Masya Allah. Tapi sebaliknya, wa idza asa ar-rajulu sholatan, apabila ada seseorang yang asal-asalan sembahyangnya, paham? Asal-asalan sembahyangnya, wudunya asal-asalan, rukunya asal-asalan, sujudnya tuh kayak tadi tuh asal-asalan. Faqalati sholat, maka sholat juga ngomong. Apa kata sholat? Dhayyaqallah kama dhayyaqtani. Mudah-mudahan kalian dicampakkan oleh Allah sebagaimana kalian telah mencampakkan aku. Sholatnya marah, diperlakukan yang tidak. Masya Allah. Nah, ini lagi diajari cara kita melaksanakan sembahyang yang benar, rukun-rukunnya, ya. Yang sunnah kita nggak kerjain tetap sah sembahyang, tapi kalau yang wajib nggak sah. Nah ini mesti hati-hati. Bahkan kata Imam Syafi'i, salah satu syarat sah sholat, salah satu syarat sah sholat adalah mengetahui tentang rukun-rukun sholat. Dia harus tahu dia rukun sholat yang 13. Ada yang bilang berapa? 17, bahkan ada yang bilang 8. Dia harus tahu tuh rukun sholat yang 13 yang mana aja, rukun sholat yang 17 yang mana aja.
Yang 18 itu yang mana aja? Dia, kalau dia tidak tahu, apalagi dia meyakini bahwa yang wajib dibilang sunnah, yang sunnah dibilang wajib, maka kata Imam Syafi'i tidak sah. Kalau dia tidak mengetahui tentang itu, Masya Allah. Ya. Nah jadi oleh karena itu sembahyang duduk di antara sholat, di antara sujud itu, ya, adalah hukumnya wajib. Sujudnya wajib, duduk di antara sujud wajib. Yang sunnah namanya bacaan. Wasani asara, dan adapun yang ke-12, apa itu? At-tuma'ninatu fihi ay julusi baina sajdatain. Dan adapun rukun yang ke-12 yang wajib di dalam sembahyang yang ke-12 itu apa? At-tuma'ninatu fihi, yaitu tuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Berarti duduk di antara dua sujud wajib, tuma'ninahnya juga apa? Wajib. Ya, tuma'ninahnya juga wajib. Wasalisa asar, kemudian yang ke-berapa? 13. Yang ke-13 yang wajib al-julusul akhir, ay alladhi yaqibuhus salat. Duduk yang terakhir itu wajib hukum. Kalau kita mau bilangin tahiyat akhir, sebetulnya tahiyat itu bacaannya, tasawuf itu bacaannya, ini duduknya. Duduknya wajib, duduknya wajib, bacaannya juga di dalam duduk yang terakhir, tasawuf akhir maksudnya. Kalau yang tasawuf awal sunnah, yang tasawuf awal hanya hukumnya sunnah saja. Duduknya sunnah, bacaannya juga sunnah. Tapi yang di sini adalah yang ketiga di sini, julusul akhir, yaitu duduk yang terakhir di tahiyat akhir itu wajib. Duduk yang mana? Ay alladzi yaqibuhus salam, yaitu duduk yang akan diteruskan dengan ucapan apa? Salam. Kalau udah terakhir, berarti langsung baca salam. Berarti itu duduk yang terakhir. Nah, duduk itu adalah wajib. Duduknya, bentuk duduknya kayak bagaimana itu tidak wajib. Yang wajib apa itu? Duduknya aja. Duduknya aja. Berarti ada duduk iftiraq, ada yang namanya apa, tawarruk itu duduknya yang pantatnya harus nempel ke bumi, ya, ke pantai. Ada yang enggak, ya, kayak tasawuf awal, gitu. Ada iftiras, ada tawarruk namanya. Ya. Nah itu dia tidak wajib. Caranya itu nggak wajib. Yang wajib apanya? Duduknya, ya. Duduknya yang wajib, bukan caranya. Cuman afdalnya harus begini dan begitu, tadi jelasin. Kapan kita harus tawarruk, kapan kita harus iftiras. Warabi'an asyara, dan adapun yang ke-14 at-tasyahhudu fihi, yaitu membaca tasyahud di dalam duduk yang akhir. Berarti kalau begitu tasyahudnya namanya tasyahud apa? Akhir. Duduk di tasyahud akhir wajib, bacaan tasyahud akhir juga wajib. Bacaan yang tasyahud akhir itu wajib. Kalau tasyahud awal duduknya sunnah, bacaannya juga sunnah. Tapi sunnahnya sunnatul ab'ad. Sunnah yang apabila ditinggalkan maka dia harus diganti dengan sujud. Tapi kalau tasyahud akhir enggak, duduknya wajib, bacaannya juga. Apa tuh bacaannya yang dalam bacaan tasyahud itu? Nah, yang dimaksud dengan tasyahud itu adalah at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh sepaling kurang itu. Tapi wa akmalus tasyahud, sedangkan tasyahud yang paling sempurna katanya apa itu? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatut
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat tasyahud. Baik ini tasyahud akhir ataupun tasyahud awal, kalimat tasyahudnya sama nih. Jadi kalau yang namanya kalimat tasyahud dari kata at-tahiyyatul mubarakatuh sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, itu yang disebut dengan kalimat apa? Tasyahud. Ya, itu kalimat tasyahud. Jadi coba tolong bacakan kalimat tasyahud, bukan sampai fil alamina innaka hamidum majid, bukan. Yang namanya kalimat tasyahud itu hanya sampai itu aja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, di dalam rakaat terakhir bacaan duduknya wajib, baca ininya juga wajib. Jadi kalau begitu dia duduk nggak baca nggak sah. Ini duduk juga, dia juga harus apa? Wal khamisah asyara. Wal khamisah asyara, dan adapun yang ke-15 yang wajib di dalam sembahyang itu as-shalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ay fil julusil akhir ba'dal faraghi min at-tasahhudi wa aqallu sholati Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang ke-15 yang wajib di dalam sembahyang adalah membaca sholawat kepada Nabi. Di mana baca sholawat kepada Nabi jadi wajib itu? Yaitu fi julusil akhir ba'dal faraghi minat tasahud. Di duduk yang terakhir sesudah membaca tasahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu namanya kalimat apa? Nah,